Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang dari GKJ Tambora maupun yang dari Cikarang, dari Adiasa. Salam sehat dan salam semangat. Tetap kita yakin bahwa Allah itu baik, memelihara Anda dan saya sampai hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu muka secara langsung, tapi kita bisa beribadah lewat online. Itu pun salah satu sarana yang bisa kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya tetap mengajak seluruh jemaat untuk beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara online, dan kita tetap mendoakan supaya pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi beribadah onsite seperti sedia kala. Untuk itu saya mengajak jemaat tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak jemaat kita beribadah bersama. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara semua? Kami berharap Bapak Ibu tetap sehat, diberi kekuatan senantiasa dari Tuhan untuk boleh menjalani hari-hari yang kita boleh lewati bersama. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sekalian. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Allah kita adalah Allah yang adil. Kita bermazmur bagi namanya, Allah yang maha tinggi. Bawalah persembahan tubuhmu, seluruh hidupmu kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami
betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu lebih tinggi dari segalanya ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menyertai kami. Bagi anak domba yang duduk di atas tahta, kami persembahkan segala hormat, pujian, kemuliaan kami. Haleluya, haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Mari saya jemput jemaat bangkit berdiri sama-sama, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu tidak dengan tangan hampa, tetapi kami datang ke hadapan-Mu, kami mau membawa persembahan, hormat, syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami, segala yang terbaik dalam hidup kami untuk Tuhan pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah Tuhan, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi biarlah seluruh keberadaan kami ini Tuhan, ada di altar-Mu, di bait-Mu yang kudus, kami persembahkan seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan seluruh konsentrasi kami, hati dan pikiran kami, seluruh keberadaan kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami, dan ibadah ini boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri saudara, kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Mari saya ajak saudara semua mengikrarkan dengan sepenuh hati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Responsoria kita pada hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Ayat pertanggapan kita pada hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Nanti saya membaca ayat yang ke-6, Bapak Ibu nanti bersama dengan singer membaca ayat-ayat yang ganjil. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-harinya. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya tahu dan percaya saudara saat ini tidaklah mudah menjalani hidup, tetapi kita percaya juga bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita melewati persoalan-persoalan hidup kita. Kita akan terbang mengatasi setiap persoalan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi jalan-jalanku. Dengan penuh sukacita, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa terbang tinggi, mengatasi persoalan hidup kita. Saudara boleh bertepuk tangan, nyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kekuatan baru. Sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita percayalah bahwa janji-janji Tuhan
pasti akan digenapi di dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mari sama-sama kita angkat tangan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku akan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah kita dahsyat. Dia menyertai kita. Kita akan tetap aman dalam Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan biarlah tangan Roh Kudus selalu memegang tangan kita. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu jalan yang kami lalui tidaklah mudah. Oleh karena itu kami tahu pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menuntun kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan,
Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami di pagi hari ini boleh diberikan kesempatan beribadah oleh Tuhan, sekalipun secara online. Ini bukan satu kebetulan atau satu momen yang biasa-biasa saja, tetapi melalui ibadah online ini Tuhan menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tetap setia kepada Tuhan, setia beribadah, sekalipun tidak datang langsung ke gereja. Dan kami bersyukur kalau kami boleh tetap setia hingga sampai hari ini, itu semua karena kebaikan juga kasih karunia Tuhan. Hari ini kami mau sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Tolong juga hamba-Mu di pagi hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus juga bekerja mengurapi hamba-Mu ini di tengah kelemahan dan keterbatasannya, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Sekalipun banyak pergumulan dan tantangan, saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita semua hingga sampai hari ini. Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini punya tema menang dalam peperangan roh, yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Saudara, kalau kita berbicara soal tema kita di pagi hari ini, yaitu menang dalam peperangan rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, tema minggu lalu adalah menang dari belenggu dosa, di mana kita juga merayakan Paskah di minggu yang lalu. Bagaimana Yesus yang telah mati di atas kayu salib bangkit pada hari yang ketiga, dan kita menyadari bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus yang adalah Allah turun ke dalam dunia, membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita menjadi pemenang dari kuasa dosa. Kita tidak lagi berada di dalam ikatan dosa. Saudara, jadi kita tidak binasa lagi karena dosa, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita lihat
saat itu terjadi peperangan ya, antara kuasa dosa dengan iblis yang berperang melawan Allah dan kasih karunia-Nya. Tetapi Allah telah menang melawan iblis. Kemenangan berada di pihak Allah. Dan kita yang bersama-sama dengan Allah sudah menjadi pemenang. Tetapi apakah sebagai pemenang kita berhenti berjuang, bersantai-santai sampai Yesus datang kedua kali? Tentu tidak, saudara. Saudara, saya ingat waktu masih sekolah, saya tidak suka sekali satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran sejarah. Saya bisa ngantuk, saudara, di kelas kalau belajar sejarah. Tetapi yang unik adalah kalau sejarah itu sudah mulai cerita tentang perang-perang, saya jadi bersemangat gitu. Nah, saya suka cerita-cerita perang, film-film perang. Saudara, kalau kita ingat Indonesia berperang melawan penjajah, yaitu Belanda dan Jepang, ya, selama kira-kira 360 tahun. Dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945. Ya. Indonesia merdeka. Indonesia berhasil mengusir penjajah. Tapi apakah Indonesia berhenti berjuang saat itu? Nah, kalau kita baca-baca buku sejarah, maka kita akan menemukan bahwa ternyata Indonesia tidak berhenti berperang saat itu juga. Tetapi Indonesia harus menghadapi peperangan-peperangan yang selanjutnya. Misalnya, di tahun 1947, Belanda datang lagi ke Indonesia, ya, untuk menjajah lagi Indonesia. Itu 2 tahun setelah Indonesia merdeka, ya, dan di buku sejarah dicatat sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Dan Indonesia harus berperang. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak otomatis berhenti berperang, masih harus berperang. Bahkan berikut-berikutnya, ya, ada agresi militer Belanda yang kedua, pemberontakan DITII, G30 SPKI, dan masih banyak peperangan-peperangan yang selanjutnya. Nah, setelah itu semua juga Indonesia masih berperang kan sampai saat ini. Ya, memerangi kemiskinan, memerangi terorisme, rasisme, hoak di grup-grup WA keluarga dan alumni, ya kan? Jadi Indonesia masih harus berperang. Ya. Maka dari itu, kalau kita mencoba melihat di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini sebetulnya adalah sebuah medan peperangan. Ya. Kita memerangi hal-hal negatif yang menyerang hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kebaikan itu menang. Dan kita punya kehidupan yang jauh lebih baik. Kebaikan melawan kejahatan. Baik melawan yang buruk. Dan kita memperjuangkan kebaikan. Nah, saudara, gereja juga demikian. Apakah kita sudah benar-benar bebas dari apapun setelah Tuhan Yesus menebus kita dari dosa? Tentu tidak. Ya. Yesus menebus kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Apakah stop sampai di sini? Tidak. Ini justru menjadi titik awal, Bapak Ibu Saudara. Masih ada banyak hal yang harus kita lakukan kemudian. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mempertahankan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Efesus 4 ayat 1. Ya, yang berbunyi demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Jadi kita dimerdekakan oleh Tuhan dari belenggu dosa, supaya kemudian hidup kita berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Supaya hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara, inilah garis besar surat Efesus. Kalau kita perhatikan di pasal 1 sampai pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Tetapi kemudian dilanjutkan pasal 4 sampai pasal yang ke-6, itu adalah apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan.
Dan salah satunya adalah di pasal yang ke-6 tadi kita membaca bahwa Rasul Paulus menjelaskan tentang apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi peperangan rohani. Paulus berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kita lihat inilah peperangan rohani, inilah peperangan kita sebagai gereja, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh musuh kita itu? Ayat 10 sampai ayat 11 dicatat demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita perhatikan Paulus menggunakan istilah tipu muslihat iblis di sana. Apa sih maksudnya tipu muslihat iblis itu? Nah, secara menarik sekali kalau kita memperhatikan ajaran-ajaran agama yang menyembah dewa-dewa, atau ada ajaran agama yang menyembah setan juga ada, dengan ajaran agama Kristen punya perbedaan yang sangat signifikan, sangat berbeda sekali. Ya, kalau di dalam ajaran agama Kristen kita diajarkan bahwa kita ini diberkati oleh Tuhan, kita ini menerima anugerah Tuhan karena Tuhan baik pada kita. Ya. Jadi kita tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan anugerah Tuhan itu, untuk mendapatkan berkat Tuhan itu, tetapi Tuhan memberikannya bagi kita, ya, tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Atau kita mungkin sering mendengar istilah bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu diberikan cuma-cuma kepada kita, gitu ya. Tuhan tidak menuntut apapun pada kita. Itu ajaran agama Kristen. Tapi ajaran penyembahan pada dewa-dewa, atau ada ajaran lain tentang menyembah setan misalnya, baik ajaran yang menyembah dewa-dewa ini atau ajaran yang menyembah setan itu diajarkan bahwa dewa itu memberkati penyembahnya atau setan itu memberkati penyembahnya, tetapi menuntut pengorbanan dari si penyembah itu, ya. Atau menuntut untuk melakukan hal-hal tertentu, ritual tertentu, baru mereka diberikan berkat oleh dewa-dewa tadi. Nah, untuk kita bisa lebih memahaminya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kondisi kota Efesus, ya. Hari ini kita membaca surat kepada jemaat di Efesus. Alangkah baik kalau kita bisa melihat kondisi kota di Efesus. Kalau berbicara soal keagamaan di Efesus, Bapak Ibu Saudara, maka di Efesus itu saat itu punya satu kuil yang sangat besar. Bahkan catatan sejarah kuno itu mencatat bahwa kuil ini masuk ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kuil yang sangat besarnya adalah kuil Dewi Artemis. Jadi kuil ini didirikan untuk menyembah Dewi Artemis. Siapa sih Dewi Artemis itu? Dewi Artemis itu di dalam mitologi Yunani kuno, saudara, dia diceritakan sebagai anak dewa Zeus. Dan Dewi Artemis ini adalah dewi yang dianggap bisa memberikan kesuburan kepada tanah-tanah yang kering di Efesus. Jadi supaya mereka bisa mendapatkan panen yang melimpah, ya, maka mereka menyembah Dewi Artemis. Dan itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang di Efesus. Ya. Nah, penyembahan yang dilakukan kepada Dewi Artemis ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di buku sejarah itu sangat mengerikan sekali. Jadi orang-orang ini menyembah Dewi Artemis itu dimulai dari imamnya. Jadi imamnya itu kalau menyembah Dewi Artemis itu dicatat di sana mengeluarkan suara-suara yang histeris. Lalu imam ini padahal dia laki-laki, saudara, imamnya, tetapi menggunakan pakaian perempuan untuk menyenangkan Dewi Artemis. Dan selain imam laki-laki ada imam perempuan juga. Dan imam perempuan ini jumlahnya sangat banyak, saudara. Ratusan disediakan di kuil itu. Di display, ya kayak mendisplay HP di Roxy itu, saudara.
Untuk apa? Imam-imam wanita itu di display itu di sana untuk dijadikan sebagai pelacur-pelacur. Karena apa? Karena Dewi Artemis itu dianggap bisa disenangkan dengan melakukan ritual hubungan seksual secara bebas. Bisa dibayangkan kondisi yang terjadi saat itu. Lalu bagaimana ritual-ritual yang lain? Ya, dicatat orang-orang yang datang ke kuil itu menyembahnya dengan berteriak-teriak, ya, dengan musik yang sangat gaduh, saudara. Lalu sambil meluka-lukai dirinya sendiri, penyembah Dewi Artemis itu. Saya membacanya sangat ngeri sekali kalau membayangkan. Saya nggak bisa membayangkan itu, sangat mengerikan sekali ya saudara. Ya, sukar sekali untuk diterjemahkan kondisinya. Dan bisa kita bayangkan bagaimana kondisi gereja di Efesus saat itu. Bisa dibayangkan gereja harus menghadapi kekuatan gelap sebesar itu, saudara. Kita bisa membayangkan peperangan rohani yang harus dihadapi oleh gereja. Ya. Apa saja, misalnya gini, ada orang-orang gereja, orang-orang Kristen yang tergoda untuk ikut-ikutan ke dalam penyembahan berhala itu. Bayangkan, pelacur disediakan gratis. Pria-pria yang kesepian di Efesus, saudara, bisa memakai perempuan itu, pelacur itu, untuk memuaskan hasrat seksualnya misalnya. Asalkan melakukan penyembahan kepada Dewi Artemis syaratnya. Itu hal yang sangat mengerikan. Belum lagi mungkin penganiayaan yang diderita oleh anak-anak Tuhan yang tetap mau setia menyembah kepada Tuhan. Tidak mau menyembah kepada dewa-dewa itu. Contohnya di Kisah Para Rasul 19 sangat jelas sekali, saudara. Yaitu di Efesus ada 2 orang, namanya satu Gaius, satu Aristarkus. Mereka dengan keras sekali menolak penyembahan kepada Dewi Artemis ini. Mereka dengan setia menyatakan imannya kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdua ini dikerumunin orang banyak, saudara. Dikerumunin para penyembah-penyembah Dewi itu. Dan mau dihajar mereka berdua. Bisa bayangkan betapa sulitnya kondisi gereja di Efesus pada saat itu. Tidak mudah. Belum lagi ajaran-ajaran palsu. Ya. Sinkretisme saya menyebutnya, saudara. Sinkretisme ini adalah ajaran agama Kristen, tapi sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang lain, termasuk ajaran penyembah Dewi Artemis ini, gitu ya. Jadi ajaran ini bercampur, lalu diajarkan, guru-guru palsu mengajarkannya kepada gereja dan membuat gereja bertanya, di manakah Tuhan ketika hidupku sedang berada di dalam kondisi yang sulit saat ini? Di mana kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan ketika aku menderita? Ini bukan peperangan yang mudah. Paulus menyadari hal ini, bahwa kekuatan manusia tidak akan mudah untuk bisa menang di dalam peperangan rohani. Karena itu Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Paulus mengatakan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkan kekuatan Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bagaimana caranya bisa melawan tipu muslihat iblis itu? Ya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, secara Paulus memberikan ilustrasi seperti layaknya orang yang sedang berperang. Ya, orang yang sedang berperang itu dia tidak mungkin tanpa perlengkapan apapun, tentu harus menggunakan perlengkapan perang. Andaikan saudara, saya adalah polisi dan tentara misalnya ya, andaikan. Lalu satu kali saya ditelepon atasan saya. Alfa, di Jembatan 5 ada teroris di sana. Ada terorisme di sana. Kamu berangkat ke sana sekarang untuk menghadapi teroris itu. Misalnya saya ditelepon gitu. Apakah sebagai polisi ketika saya ditelepon oleh atasan saya bahwa ada teroris di sana, saya berkata,
Oke Pak, ya, lalu saya datang ke Pak Ang misalnya, saya datang ke Pak Pendeta lalu berkata, Pak, saya pamit, saya mau berangkat memerangi teroris. Kalau saya mati ya Pak, tolong sampaikan ke mama saya bahwa saya sudah mati dengan bangga, mati dengan berani. Apakah seperti itu? Ya tentu tidak, saudara. Bukan hanya seperti itu. Ketika saya memerangi teroris, saya harus menggunakan perlengkapan. Ya. Misalnya, saya harus memakai rompi yang anti peluru. Ya. Harus memakai rompi, supaya apa? Supaya ketika peluru ini menembus, ketika peluru ini diarahkan ke dada saya tidak mati tertembak peluru. Ya. Tentu kalau saya nggak pakai rompi ini, saya kan jadi seperti orang bodoh gitu loh. Ya. Datang memerangi teroris bawa tembak, bawa pengaman dan sebagainya, tapi saya tidak menggunakan apa-apa. Itu kan bodoh, saudara ya. Tapi saya menggunakan rompi pengaman. Ya. Supaya apa? Supaya saya aman dalam menghadapi peperangan melawan teroris itu. Lalu apalagi yang harus saya bawa? Saya harus bawa pistol kan? Betul ya, saudara ya? Saya harus bawa pistol, karena di sana ada teroris juga bawa pistol juga. Jadi kalau saya dalam bahaya, saya bisa menggunakan pistol saya. Saya harus pakai helm dan sebagainya. Pokoknya pengamanan ekstra ketika sedang berperang melawan teroris. Saudara, demikian juga peperangan rohani yang harus kita lakukan. Ketika kita berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis itu, roh-roh jahat itu, kita menjadi siap. Kita bisa menjadi pemenang ketika kita berperang. Karena itu ayat 11 dan 13, Paulus mengatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, apa saja perlengkapan yang harus dipakai? Paulus mendeskripsikan atau menjelaskan dengan sangat jelas sekali, saudara. Paulus mengatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan keleraan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala hal keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan apa? Dan segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Apakah kita sudah memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah? Saat ini kita sedang berperang. Kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa jahat, melawan godaan-godaan iblis, melawan penderitaan, saudara. Apakah kita sudah menggunakan perlengkapan senjata Allah? Saudara, saya akan mengilustrasikan orang yang menggunakan perlengkapan senjata Allah dan orang yang tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah ketika menghadapi situasi yang sulit di dalam peperangan rohani. Saudara, saya mengelompokkan orang-orang Kristen ke dalam dua kelompok atau dua golongan. Kelompok pertama adalah orang-orang Kristen yang ketika hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan, ya, termasuk Bapak Ibu Saudara misalnya mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan bahwa mereka harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Mereka tahu mereka harus menggunakannya untuk menghadapi peperangan rohani. Tetapi kelompok orang yang pertama ini adalah orang yang ketika godaan datang, ketika penderitaan datang di dalam hidupnya, mereka menjadi terbuai oleh
godaan dosa itu. Mereka menikmati dosa itu. Ya. Atau mereka yang menderita, mereka kecewa kepada Tuhan dan mereka menjadi lupa bahwa mereka harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, seperti jeruk ini yang sudah tidak lagi mengenakan kulitnya. Ya. Dia tidak lagi mengenakan perlengkapan senjata Allah ini, orang Kristen ini. Dan apa yang terjadi ketika orang ini hidup di dalam satu dunia yang saya gambarkan seperti air ini, yang penuh dengan peperangan rohani di sini? Apa yang terjadi? Maka orang ini tenggelam. Dia kalah di dalam peperangan rohani. Dia tidak tahan dan hidupnya semakin menderita, hidupnya semakin sulit. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan sampai pada hal-hal yang terkecil sekalipun. Fokusnya hanya kepada dosa, hanya kepada penderitaan. Dan iblis seringkali menggunakan satu ajaran-ajaran yang membuat kita bingung, membuat kita sesat pikir, saudara. Ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kalau engkau disertai Tuhan, maka engkau hidupmu akan bahagia. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, hidupmu akan kaya raya. Jadi penyertaan berkat Tuhan itu hanya diukurnya dari materi, loh. Dari kekayaan, dari kesuksesan ketika kuliah, kesuksesan di dalam karir. Maka dari itu saya sangat menentang keras pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Mungkin barangkali Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa jangan saling mengkritik hamba Tuhan lah Pak. Tapi kita lihat ini pengajaran yang tidak sehat gitu loh. Jangan mengkritik hamba Tuhan Pak, demi persatuan gereja Pak. Tidak bisa, saudara. Kita itu akan sangat jahat sekali ketika kita membiarkan orang-orang Kristen itu berada di jalan yang salah, menjadi sesat pikir di dalam hidupnya, yang hanya melihat penyertaan Tuhan itu hanya dari berkat-berkat materi, kekayaan, dan sebagainya. Sedangkan kita mungkin dengan nyaman, dengan enak berjalan di jalan yang benar. Orang-orang seperti ini akan menderita di dunia ini, saudara. Dia tidak akan sulit melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun Tuhan itu sebetulnya masih baik loh dalam kehidupan kita. Iblis bisa begitu jahatnya menggunakan tipu muslihat seperti itu. Masih ingat bagaimana iblis menggoda Yesus? Ketika Yesus ditempatkan di atap bait Allah, ya, paling atas, lalu iblis berkata, jatuhkanlah dirimu dari atas ini, maka Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau. Kita lihat bagaimana iblis mengajarkan bahwa apa buktinya? Apa buktinya Tuhan menyertai kita? Apa buktinya Tuhan menolong kita? Dan harus dibuktikan dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kesuksesan, dengan hal-hal yang nampak di mata. Tentu pengajaran seperti ini harus kita kritisi, harus kita sanggah dengan penuh kasih, saudara. Seperti Yesus yang juga mengkritik murid-muridnya yang sesat pikir, ahli-ahli agama yang salah dalam berpikir. Yesus mengkritik mereka, tapi dengan kasih. Ya. Demi kesatuan gereja, oke, kita pertahankan kesatuan gereja. Tetapi kesatuan gereja bukanlah kesatuan yang murahan, saudara. Kalau kata Paulus mengatakan bahwa kesatuan gereja itu adalah pengenalan yang benar tentang anak Allah. Karena dari itu, yuk, mari kita mengenakan perlengkapan rohani. Kita ada di dalam kelompok orang Kristen yang kedua, yang setiap hari memelihara dirinya dengan firman Tuhan. Setiap hari berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan datang, dia dengan setia, hidup adil,
hidup benar. Dia tetap memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Dia tetap mengenakan perlengkapan rohani. Dia tidak melepaskan perlengkapan rohani itu. Dan kita lihat bagaimana orang Kristen yang mengenakan perlengkapan rohani ini ketika berada di dalam medan peperangan rohani. Dia bisa bertahan, saudara. Dia bisa bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Dia tidak tenggelam di dalam sulitnya kehidupan ini. Tidak tenggelam di dalam betapa menderitanya kehidupan ini. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap setia. Melihat kebaikan Tuhan itu dari hal-hal yang sangat sederhana sekali. Hal-hal yang sangat kecil sekali. Dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dia setiap hari menikmati relasinya dengan Tuhan. Oh, sungguh luar biasa orang ini diberkati oleh Tuhan. Bapak saudara, ada dua hal positif ketika kita mau mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, kita akan lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini toh memang tidak selamanya mulus, tapi kita berbahagia. Karena apa? Karena kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa hal positifnya yang terjadi dalam hidup kita? Yang kedua adalah hidup kita begitu bermakna. Kita setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dan ketika kita mengakhiri kehidupan ini, Tuhan menyambut kita di surga dan memuji kita sebagai hamba Tuhan yang setia, anak Tuhan yang setia, dan kita berhasil menang di dalam peperangan rohani yang terjadi setiap hari di dalam hidup kita. Bapak saudara, kita mungkin tidak tahu kapan serangan iblis begitu kuat sekali menyerang kehidupan kita, tetapi mari kita selalu siap siaga mengenakan perlengkapan senjata Allah, andalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan kepada setiap anak-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan telah menebus dosa kami. Terima kasih ketika Tuhan telah mengubah status kami dari anak-anak dunia ini menjadi anak-anak Tuhan. Kami beroleh selamat. Dan kami meyakini bahwa tujuan hidup kami adalah memuliakan nama Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan tolong berikan kami kekuatan Tuhan ketika kami hari ini harus hidup di dalam sebuah peperangan rohani. Peperangan yang tidak mudah bagi kami. Mungkin banyak godaan di luar sana menggoda kami. Banyak tekanan hidup di luar sana menekan hidup kami. Kekuatan manusia kami begitu lemah Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan. Sumber kekuatan kami tidak terbatas kekuatan-Mu ya Tuhan. Karena itu berikan kami kekuatan daripadamu, kuasa daripadamu, supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan kami boleh selalu menang di dalam peperangan rohani setiap hari. Terima kasih Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua yang diberkati, kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan dapat saudara salurkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Mari kita sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang hidup kami sampai hari ini, tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, bahkan Engkau Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, sedikit dari apa yang dapat kami berikan pada hari ini, biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selalu setia memenuhi
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Warta kita pada minggu ini adalah sebagai berikut. Kelas bimbingan pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-19 akan diadakan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Seks dan Kekudusan Pernikahan, pembicara Pendeta Suparman Halim dan Dr. Stefani. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Kelas SMK, Saya Murid Kristus, SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Pujian dan Penyembahan, pembicara guru musik Sharon Sihombing dan guru musik Ria Jayanti. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah warta GKJ Jembatan 5. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara semua, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu,
Diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan senantiasa buat beruntung. Diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu, di dalam segala usaha pekerjaanmu, di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.